Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rahmawati. Kalian bisa panggil Kak Yuli aja. Saya kebetulan adalah psikolog sekaligus dosen dari Departemen Psikologi UB. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana rasanya menjelang pengumuman seleksi nasional masuk perguruan tinggi? Deg-degan, cemas, atau senang, atau sudah yakin? Gimana rasanya? Nanti kita akan sama-sama ngobrol ya teman-teman terkait persiapan-persiapan yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya kalian keterima maupun nggak keterima di SNBT gitu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kalian membuka pengumuman nanti, Bismillah dulu ya, tentu saja. Jangan lupa minta doa restu sama orang tua, karena doa orang tua itu adalah kunci segalanya, teman-teman. Jadi nanti minta doa dulu sama ayahnya, sama ibunya. Doakan ya, semoga berhasil gitu ya, teman-teman. Kemarin waktu tes, gimana rasanya? Deg-degan atau yakin, percaya diri? Semoga tesnya kemarin jalan dengan baik ya teman-teman, dan nanti bisa mendapat hasil yang terbaik. Nah teman-teman, kalau misalnya nanti kalian mendapatkan pengumuman lulus, pada saat pengumuman saya mau mengucapkan selamat ya teman-teman. Selamat karena kalian sudah berhasil mengalahkan diri kalian sendiri. Karena musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri teman-teman. Jadi ketika kalian sudah berhasil, berterima kasihlah pada diri kalian sendiri, karena hal itu membuktikan kalau perjuangan kalian gak sia-sia. Perjuangan belajar kalian, kemudian mungkin les, atau mungkin yang lain ya, kayak misalnya membuat perencanaan. Saya nggak tahu berapa banyak perencanaan yang kalian ambil, berapa banyak kebingungan yang harus kalian lalui, berapa banyak diskusi yang harus kalian lakukan gitu sebelum kalian mendapatkan hasil yang nanti akan kalian dapatkan gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya memang kalian diterima di jurusan yang kalian inginkan, ya itu adalah merupakan kebanggaan ya teman-teman. Selamat sekali lagi, tapi jangan mudah berpuas diri teman-teman, karena masuk perguruan tinggi itu hanya gerbangnya saja. Jadi pengumuman ini hanya gerbangnya saja teman-teman. Nanti ketika kalian masuk, banyak sekali hal-hal yang harus kalian persiapkan. Tentu saja dunia kuliah itu beda ya sama SMA, sama sekolah menengah. Kalau misalnya waktu SMA kalian masih tinggal sama orang tua, kemudian sarapan masih disiapin, mungkin baju juga masih disiapin. Pada saat masuk kuliah, sebagian dari kalian mungkin akan pergi merantau, pergi jauh dari orang tua. Itu yang harus kalian siapkan teman-teman. Menyiapkan diri sendiri untuk bisa mandiri, menyiapkan semuanya sendiri, termasuk menyiapkan diri kalian untuk menghadapi teman-teman baru. Di kuliah, teman-temannya lebih banyak teman-teman. Karena teman-teman kalian di kuliah nanti akan dari Sabang sampai Merauke, jadi nggak hanya dari kota kalian aja. Banyak sekali teman-temannya, banyak sekali aktivitasnya gitu ya. Dan saya juga berharap kalian tidak hanya menjadi mahasiswa yang pasif, hanya duduk datang di kelas, kemudian pulang. Jangan ya, karena di bangku perkuliahan itu adalah sarana kalian mengeksplor diri kalian sendiri, mengeksplor potensi kalian. Caranya gimana? Caranya nanti bisa dengan mengikuti UKM, kemudian mengikuti organisasi kemahasiswaan, dan mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk mungkin dalam perjalanannya ada student exchange, kemudian menjadi asisten praktikum, asisten dosen, seperti itu. Baik yang akademik maupun non-akademik, semuanya bisa kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Itu teman-teman, pesan untuk diri kalian. Yang kedua teman-teman, yang harus kalian persiapkan adalah kalian harus memahami
karakteristik jurusan dan juga universitas kalian. Cari tahu bantuan apa sih yang kira-kira akan membantu kalian. Misalnya, kalau misalnya saya stres, saya bisa pergi kemana? Di beberapa universitas ada lembaganya, ada unit yang memang menyediakan konseling untuk mahasiswa. Itu. Jadi selain tadi ya teman-teman, mengembangkan diri, juga kalian harus tahu unit-unit yang mungkin bisa membantu kalian, misalnya seperti konseling. Kemudian ada juga unit yang lain ya teman-teman, seperti international office misalnya kalau kalian butuh informasi terkait program exchange, atau simply kalian bisa menemui dosen pembimbing teman-teman untuk ya konseling akademik bisa, atau berdiskusi hal yang lain juga bisa gitu. Jadi persiapannya memang harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian satu masalah yang mungkin banyak dihadapi oleh freshman ya. Freshman itu adalah yang baru masuk kuliah. Isunya yang paling banyak itu terkait dengan adaptasi. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan itu semua. Bagaimana supaya adaptasi kalian bisa smooth gitu. Termasuk isu yang lain adalah kangen rumah ya. Kangen rumah ini juga jadi isu teman-teman. Karena nggak deket sama orang tuanya, karena semuanya harus serba sendiri, bisa jadi itu juga memicu stres gitu. Yang bisa dilakukan ya perbanyak lingkungan pertemanan, support sistemnya diperkuat, jangan malu untuk minta bantuan gitu. Jadi silahkan dikenali kira-kira bantuan apa saja yang bisa mendukung kalian. Teman-teman seperti apa yang bisa mendukung kalian gitu teman-teman. Selamat ya untuk teman-teman yang nanti dinyatakan lulus. Oke, mungkin sekarang saya hendak menyapa teman-teman yang belum berhasil di seleksi kali ini. Teman-teman yang belum dinyatakan lulus di SNBT, jangan berkecil hati teman-teman. SNBT memang merupakan proses, tidak bisa dibilang mudah ya. Saya paham itu adalah proses yang susah, dan saya tahu mungkin kalian sudah mengerahkan semuanya, mengerahkan semua upaya untuk berjuang dalam tes ini. Tapi ketika kalian gagal, kalian tidak dinyatakan berhasil, saya ingin tetap mengucapkan selamat. Selamat ya teman-teman yang gagal juga, karena dengan gagal berarti kalian sudah mengalami proses belajar. Belajar apa? Ya, belajar gagal teman-teman. Apakah gagal itu buruk? Tidak ya teman-teman, gagal itu tidak selalu buruk. Karena dengan kegagalan, kita akan menjadi tahu kira-kira apa salah kita, apa yang bisa kita evaluasi, apa yang kemudian bisa kita improvisasi. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang gagal, kecewa, sedih, marah, itu memang ada. Kalau kalian merasakan hal itu wajar, itu dapat dialami oleh semuanya, bukan cuman kalian gitu. Cuman tes SNBT ini adalah bukan satu-satunya jalan ya teman-teman. Karena kalau kata petuah ya banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi SNBT hanya satu jalan, masih ada jalan yang lain. Masih ada seleksi mandiri, masih ada seleksi yang lainnya, atau mungkin kalian mau gap year dulu, ikut seleksi di tahun selanjutnya. Itu sama sekali nggak salah. Banyak sekali juga teman-teman yang gagal di seleksi dalam negeri, tapi kemudian lolos di seleksi luar negeri misalnya. Nah, apa sih yang bisa kita evaluasi dari kegagalan teman-teman? Yang pertama, karena gagal teman-teman, kita bisa mengevaluasi apakah kemarin usaha kita sudah cukup besarkah? Apakah sudah cukup mampukah gitu? Kalau misalnya memang sudah besar teman-teman usaha yang dikeluarkan, berdoanya sudah kencang, belajarnya juga sudah kencang, tapi kenapa ya kok masih gagal?
Nah, kita waktunya refleksi. Apakah goal yang kita setting, goal yang kita buat itu cukup realistis untuk kita? Gitu. Apakah pilihan jurusan itu sudah cukup realistis untuk kalian pilih? Apakah kalian sudah memahami potensi kalian, diri kalian, kesukaan kalian, apa yang nggak kalian suka? Apakah sudah memahami itu? Jangan-jangan kemarin memilih jurusannya karena disuruh orang tua, tapi sebenarnya kalian nggak mau. Gitu nggak? Ayo. Kalau misalnya masih seperti itu, coba kita renungkan lagi teman-teman. Apakah memang jurusan yang kemarin dipilih cocok buat teman-teman? Kalau misalnya kata orang tua cocok, sebenarnya belum tentu buat diri kita sendiri cocok. Gitu. Jadi kesadaran kita terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita merefleksikan apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang hendak kita capai di masa depan, itu juga sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kemarin disuruh sama orang tuanya misalnya, kamu daftar kedokteran aja, tapi ternyata nggak suka tuh matematika, nggak suka tuh biologi atau kimia. Terus kamunya takut darah. Nah, apakah kemudian realistis gitu kalau kamu mendaftarnya kedokteran? Kan enggak gitu ya. Jadi silahkan direfleksikan lagi, apakah pilihan-pilihan yang kemarin itu cukup mewakili gitu. Teman-teman, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, karena ya pelaut yang hebat itu kan nggak dilahirkan di selokan ya teman-teman, pasti di laut yang luas gitu. Nah, kalau kalian mencoba 1 kali, gagal 1 kali, itu wajar. Gagal 2 kali masih wajar. Saya pernah punya kolega, dia bilang begini, saya mau menghabiskan kegagalan saya di masa muda gitu. Karena apa? Karena pas kita muda kita masih punya banyak energi untuk meregulasi, untuk belajar lagi, sehingga supaya nanti di masa tua kita udah tinggal memetik hasilnya aja. Jadi kalau misalnya kalian gagal sekarang, it doesn't mean you are lost, no. Bukan gitu. Gagal bukan berarti kalian kalah. Gagal itu berarti kalian diberi kesempatan untuk belajar lagi dan untuk mengenali diri kalian sekali lagi. Gitu. Jadi teman-teman yang masih gagal, nanti silahkan dikalibrasi ulang gitu ya. Tujuannya kemana, jalannya melalui apa, apakah sumber daya saya sudah cukup gitu. Kalau misalnya belum cukup, apa yang perlu dicukupi, itu juga harus kalian bisa analisis. Kalau bingung teman-teman, jangan khawatir. Kalau bingung kalian boleh tanya sama orang tua gitu ya, brainstorming, berdiskusi, kemudian nanya sama teman kira-kira strateginya apa, terutama kalau misalnya temennya lolos, jangan dijauhin ya, malah kalian bisa menanyakan ke mereka kemarin strateginya apa, terus kemudian teman-teman harus siap untuk berjuang di jalan yang berikutnya gitu. Jadi kegagalan yang pertama nggak masalah, kegagalan yang kedua nggak masalah. Bahkan siapa yang jual KFC itu kan dia juga baru berhasil di usia senja ya teman-teman, udah di usia dewasa gitu. Jadi habiskan kegagalan kalian sekarang, nanti kita bangkit lagi, kita belajar lagi untuk kesuksesan kita di masa depan. Terakhir teman-teman, selamat semuanya, baik yang diterima maupun yang tidak diterima dalam SNBT. Yang diterima selamat menempuh jalan yang baru, rumah yang baru gitu. Semoga betah, semoga tidak salah pilihan ya teman-teman. Jurusan kalian itu hendaknya bisa menjadi komitmen kalian juga, selesaikan. Teman-teman yang gagal, selamat karena diberi waktu lagi sama Tuhan untuk belajar lagi dan memahami diri lebih baik lagi.
Mungkin begitu dari saya teman-teman. Selamat bergabung semuanya, selamat menyelami diri sendiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.